Berbicara mengenai kendaraan bermotor, tidak lepas dari yang namanya mesin dan transmisi. Transmisi merupakan komponen penerus daya dari mesin ke penggerak roda. Transmisi memiliki beragam jenis, mulai dari manual dan juga otomatis. Pada video penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai transmisi otomatis tipe CVT. Saya, Putu Wisnu Mayasa dari Universitas Negeri Semarang, akan membahas mengenai komponen-komponen CVT dan juga tips-tips untuk membuat CVT Anda menjadi lebih panjang umurnya. CVT merupakan singkatan dari Continuous Variable Transmission. Transmisi CVT digerakkan oleh dua buah puli serta sabuk sebagai pengontrol rasio gigi. CVT bergerak secara kontinu terus-menerus tanpa adanya rasa perpindahan gigi seperti pada transmisi otomatis konvensional torque converter. Dua buah puli ini akan bergerak secara stimulus secara terus-menerus untuk menghasilkan rasio gigi yang unlimited, tidak seperti pada torque converter konvensional, sehingga membuat mesin dapat bekerja pada RPM yang optimal untuk menghasilkan konsumsi bahan bakar yang baik. Komponen transmisi CVT pada motor terdiri atas dua buah puli, sabuk karet, rumah kampas ganda. Di dalam sini ada kampas ganda, lalu ada pegas kampas ganda. Di dalam bagian sini ada slider dan roller. Lalu apa saja sih perbedaan CVT pada motor dengan CVT pada mobil? Lalu apa saja sih perbedaan komponen-komponen yang ada pada CVT motor yang sudah saya jelaskan tadi dengan CVT mobil? Yang pertama ada puli. Pulinya sama, puli input dan puli output atau drive pulley dan driven pulley. Puli input terhubung dengan mesin mobil, sedangkan driven pulley atau puli yang digerakkan terhubung dengan penggerak atau kopel. Kedua puli ini terhubung oleh sabuk baja yang mengatur rasio gigi secara kontinu. Yang kedua ada sabuk penggerak. Nah, hal ini yang menjadi pembeda utama sabuk komponen utama dari CVT motor dan CVT mobil. Kalau CVT motor menggunakan sabuk karet, sedangkan CVT mobil menggunakan sabuk berbahan dasar metal baja. Prinsip kerjanya sama, yaitu untuk mengatur rasio gigi secara kontinu sehingga menghasilkan rasio gigi yang seolah-olah unlimited atau tidak terhingga, sehingga mesin dapat bergerak secara lebih efisien dan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang jauh lebih baik. Yang ketiga adalah metal belt. Metal belt ini adalah komponen kecil penyusun sabuk baja. Metal belt ini dapat rusak ketika Anda tidak merawatnya dengan baik. Selanjutnya adalah valve body. Valve body merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur aliran oli dalam transmisi. Valve body dilengkapi oleh solenoid yang dapat mengontrol aliran oli ke puli variator depan dan belakang, sehingga mengubah rasio gigi secara otomatis. Komponen ini juga terhubung langsung dengan ECU atau Electronic Control Unit, atau sebagai otak dari mobil tersebut yang mengatur seluruh gerakan-gerakan serta distribusi-distribusi pada sebuah mobil. Valve body juga menerima sinyal daripada sensor kecepatan dan juga sensor penggerak roda kepada solenoid di valve body untuk mengatur perubahan rasio gigi secara otomatis. Selanjutnya adalah ECU pada komponen elektronik di sistem CVT yang berfungsi untuk mengontrol semua komponen pada sistem CVT, termasuk stepper motor dan valve body. Komponen ini juga menerima sinyal daripada sensor kecepatan dan juga sensor pada putaran mesin untuk mengatur rasio gigi yang diinginkan.
Selanjutnya ada stepper motor, yaitu komponen elektronik pada sistem CVT yang berfungsi untuk mengontrol rasio gigi pada transmisi. Selanjutnya ada belt tensioner, adalah komponen yang berfungsi untuk menjaga tegangan sabuk baja atau rantai pada sistem CVT mobil. Dia yang akan menjaga tegangan berada pada titik tegang yang optimal. Selanjutnya adalah reduction gear, komponen yang berfungsi untuk mengurangi putaran mesin agar sesuai dengan kecepatan dan RPM pada mobil. Yang terakhir adalah parking lock mechanism, merupakan komponen yang berfungsi untuk mengunci roda mobil pada saat parkir. Jadi pada saat berhenti kita bisa memasukkan mode transmisi, yaitu ada di N serta di P. Ketika di N, mobil masih bisa digerakkan secara maju mundur. Ketika di P, mobil benar-benar terkunci dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Lalu, mengapa CVT sekarang menjadi primadona bagi seluruh pabrikan-pabrikan untuk menjadikan dia sebagai transmisi otomatis pilihan utamanya, bukan torque converter atau dual clutch atau AMT seperti pada mobil-mobil sebelumnya? Ternyata CVT pun memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah kenyamanan berkendara yang lebih halus dan membuat kenyamanan lebih kepada pengendara serta penumpang. Selanjutnya ada bekerja pada tingkat efisiensi yang terbaik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, CVT akan menjaga putaran mesin dijaga di RPM yang sangat rendah ataupun RPM yang sangat optimal. Ketika kita ingin konsumsi bahan bakar yang lebih baik, maka CVT mobil akan menjaga putaran mesin pada putaran yang rendah, mungkin 1500 sampai 2000 RPM. Ketika kita ingin menggerakkan mobil secara terus-menerus, kita membutuhkan tenaga yang lebih untuk berakselerasi, maka CVT dapat menahan putaran mesin di putaran tinggi, baik itu di torsi maksimal atau di tenaga maksimal, ditahan di 4000 RPM ataupun bahkan di 6000 RPM. Selanjutnya, bobot transmisi CVT relatif lebih ringan dibandingkan kita menggunakan torque converter. Akselerasi lebih halus, dan ini berkaitan kepada poin pertama tadi untuk meningkatkan kenyamanan. Menjaga putaran mesin dan RPM di kondisi yang optimal, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk membuat konsumsi BBM menjadi lebih irit. Tapi di balik kelebihan tadi terdapat juga kekurangannya, yaitu transmisi CVT terkesan kurang sporty karena ketika kita berakselerasi tidak ada hentakan seperti pada transmisi dual clutch atau torque converter biasanya. Dia hanya manteng di RPM optimal terus. Ketika di 4000 ataupun 6000 dia tidak ada perpindahan gigi seperti pada transmisi torque converter biasanya. Yang kedua yaitu suara mesin sangat terdengar ketika kita injak gas terus-menerus, karena mesin akan berderu tinggi di RPM maksimal terus. Yang kedua, ketika terjadi kerusakan, maka biaya perawatannya cukup mahal. Yang ketiga, jika Anda tidak bisa merawat transmisi CVT dengan baik, maka sabuk baja akan rusak total. Sabuk-sabuk metal tadi akan tercerai-berai. Ini akan saya tampilkan ilustrasinya. Nah, itu bisa menghabiskan mungkin 70 hingga 100 juta sendiri untuk membeli semua komponen transmisi CVT yang baru. Selanjutnya, kurang andal ketika bertemu jalanan yang naik dan turun, terutama di kondisi menanjak dari diam, karena transmisi CVT akan struggle atau kesusahan dalam mencari traksi dan RPM yang optimal. Juga ada tips dalam merawat transmisi CVT. Gunakan secara halus. Jangan sering berakselerasi mendadak. Ketika akselerasi, lakukan secara halus dan jangan menginjak pedal gas secara
penuh secara terus-menerus. Yang kedua, ketika kita berjalan di kondisi perkotaan, gunakan mode D saja. Jangan gunakan mode S karena akan memperberat kerja transmisinya. Transmisi akan menahan RPM mesin di RPM optimal untuk mengeluarkan seluruh tenaganya. Ya, sisi lain bahan bakar akan menjadi lebih boros. Selanjutnya, ketika berhenti lebih dari 5 detik pada saat kemacetan, pindahkan transmisi ke netral untuk meringankan kerja transmisi. Lakukan perpindahan transmisi dari kondisi D ke R atau D ke P atau R ke P pada saat mobil sudah berhenti sempurna. Ini sebenarnya tips untuk semua jenis transmisi otomatis, baik itu torque converter ataupun CVT. Karena itu dapat merusak gigi-gigi di dalamnya. Selanjutnya, jangan pernah menginjak gas untuk menahan mobil di tanjakan. Kalau di mobil manual itu seperti mode setengah kopling. Kopling akan terus terbakar dan menahan mobil di tanjakan untuk diam. Gunakan saja rem tangan ataupun segala fitur yang ada untuk menahan mobil pada saat diam di tanjakan. Yang terakhir, lakukan penggantian pelumas transmisi secara rutin. Oli transmisi sering kali luput dari perhatian kita. Kita hanya ingat oli mesin saja. Sedangkan oli transmisi kita benar-benar jarang untuk memperhatikan hal tersebut. Ketika Anda tinggal di kota besar dengan intensitas lalu lintas yang padat, ataupun tempat tinggal Anda berada di dataran tinggi yang medannya naik dan turun, gunakan oli transmisi yang sesuai spesifikasi pabrikan dan lakukan penggantian oli transmisi secara lebih rutin. Contohnya saat di buku manual tertera penggantian oli transmisi di 40.000 km, maka lakukan 20.000 km. Itu akan memperpanjang umur transmisi CVT Anda. Begitulah pembahasan video kali ini mengenai transmisi CVT. Berikan saran dan kritik Anda melalui kolom komentar di bawah. Saya Putu Wisnu Darmayasa dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang pamit undur diri. Sampai bertemu pada video selanjutnya.